Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, senangnya hari ini PPKM sudah turun levelnya, terus sekolah juga sebagian sudah pada masuk. Berarti aku bisa pergi jalan-jalan. Aku sudah siapin uang buat nanti kalau jajan. Aku juga sudah bawa HP buat nanti kalau foto-foto. Aduh, senangnya aku. Hari ini bisa jalan-jalan setelah sekian lama. Halo Memo. Halo Bimbo. Ayo cepet yuk, kita berangkat. Berangkat kemana? Kamu mau ikut aku? Emang kamu mau kemana ini? Aku mau jalan-jalan dong. Kan PPKM-nya sudah turun, jadi bisa jalan-jalan. Iya makanya pakai jaket, bawa tas, pakai topi. Kamu nggak tahu ini hari apa? Hari ini? Hah. Hari Minggu? Waktunya apa hari Minggu ayo? Waktunya jalan-jalan. Aduh, gimana kamu ini Memo? Ibadah. Aku izin sekali ya, minggu depan aku ibadah wes. Ibadah sekolah minggu itu wajib, gak boleh diganti-ganti. Kan ibadahnya online, kan enggak ada yang tahu aku pergi apa enggak. Memo, tak kasih tahu ya. Tuhan itu sudah baik sama kita semua. Ini levelnya udah turun. Kita juga diberi kesehatan, nggak sampai kena itu COVID, virus itu. Itu adalah kebaikan Tuhan. Masa kamu mau ninggalin ibadah, ninggalin Tuhan? Ayo. Iya. Nah, kan mumpung gak takut. Mumpung ini bisa liburan. Nanti setelah ibadah, kalau mau jalan-jalan, oke lah, gak apa-apa. Yang penting, yang terutama kita ibadah dulu kepada Tuhan. Oh, itu. gitu ya. Iya. Sudah. Bentar tak naruh tas. Ya, ayo. Wah, kamu itu. Ya semangat. Oke? Saya, tapi bentar. Kamu ngomong semangat tapi kok kayak kamu lagi sakit ta? Sakit gimana toh? Semangat kayak gini nih. Kelihatan kuning pucet gitu. Kuning pucet. Masa kuning pucet? Apanya? Ya Bajuku hitam, kulit. badanmu. Masa sih teman-teman? Coba, badanku kuning. Coba teman-teman lihat. Enggak ya? Kamu ini ada-ada aja. Nah, aku ngelihatnya gitu loh. Itu tuh kacamata kamu itu loh. Iya, aku kan biasanya kacamataan. Itu ada lensa kuningnya. Oh iya. Coba. Oh iya. Kamu kelihatan cakep kayak gini. Ya iya dong. Masa aku Iya, cakep-cakep betul. gini kuning-kuning emang apa? Iya. Gimana ini Memo teman-teman? Udah, ayo. Iya. Ajak teman-teman bersemangat, bersukacita, beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau ibadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo Memo, ajak teman-teman sebelum kita melanjutkan ibadah berdoa dulu ya. Yuk teman-teman di rumah, kita siapkan hati kita tutup mata kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami, Tuhan yang beri sukacita bagi setiap kami sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami untuk ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan pakai untuk ibadah ini boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Memo. Ya, kenapa Bimbo? Aku saranku sih ya, nanti itu jangan dulu deh jalan-jalannya. Loh, kenapa? Meskipun ini levelnya udah turun ya, tapi alangkah baiknya kalau tunggu dulu lah, situasi dan kondisinya lebih aman lagi. Ini kan masih barusan aja levelnya turun. Itu bukan berarti virusnya ini udah hilang, kita bebas ngapain-ngapain, enggak. Tapi tetap harus waspada. Lebih baik tunda dulu deh jalan-jalannya. Oh gitu ya. Iya. Berarti di rumah aja. Betul. Toh selama ini kita udah berapa bulan di rumah aja, kita seneng-seneng aja. Itu kalau aku sih, kalau kamu masa nggak seneng? Ya seneng sih, banyak waktu. Iya. Nyantainya. Awal-awal dulu sih, wah bosannya setengah mati. Tapi wah sekarang sudah biasalah. Ya enggak? Oh iya. Tetap ada sukacita, ya seneng, sekolah, bisa main. Nah lebih enak lah di rumah. Ya. Ya Yuk, enggak? kita ajak teman-teman kita nyanyi sebuah lagu Bimbo. Lagu apa ini? Di rumah saja. Betul. Karena meskipun di rumah aja, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, ada sukacita. Teman-teman semua berdiri ya. Yang semangat. Pastinya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja.
Tuhan. Dengan semua teman-teman juga kakak tersayang, aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta. Walau di rumah saja aku bersyukur, aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta. Walau di rumah saja. Bimbo, Ya, kita ini selama ini ikut Tuhan kan merasakan sukacita. Betul. Karena Tuhan sudah menyertai kita. Terus tapi kan Tuhan Yesus itu udah naik ke surga. Iya, Terus iya. gimana Tuhan menyertai kita? Nah, ya kan betul. Saat Yesus itu naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji kan akan menyertai kita. Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita. gitu. Iya. Oh, seperti itu ya, apa? Yang di Alkitab ada buah roh. Betul sekali. Buah roh. Satu buah roh itu mempunyai berapa macam rasa? Ada? 9. Tahu enggak ada, Dek? Ayo. Buah roh itu ada di dalamnya, itu ada 9 rasa. Satu buah 9 rasa. Ya, bukan Termasuk buahnya itu 9 ya? bukan. Termasuk kasih itu juga ya? Apa aja, yuk coba. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu lagi? Satu lagi, apa lagi ya? Gimana kalau kita belajar dari lagu aja? Betul, setuju. Ya. Ayo teman-teman, kita mau apa sih 9 rasa dari buah roh ini? Sambil kita hafalkan, kita mau menyanyikan lagunya, oke? Ya, dengan semangat. Yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya.
mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, Bimbo, sudah tahu kan tadi yang ketinggalan satu itu apa? Betul. Itu adalah buah roh yang selalu ada dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang nggak benar, pasti hati kita berkata, hati-hati, jangan. Nah, Ada yang ngingetin ada gitu yang ya? ngingetin. Itulah Allah Roh Kudus. Oke. Tahu kan? Tahu. Nah, Memo, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih jelas lagi tentang Roh Kudus, Sang Roh penghibur dalam hati kita, dalam hidup kita ya. Oke. Yuk teman-teman semua, kita persiapkan hati dan diri kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau pujikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yesus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita pujikan pujian sekali lagi ya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Yuk teman-teman, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk kami benar-benar siap menerima benih kebenaran firman-Mu untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar kami dapat mengerti suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Aduh, minggu depan aku diminta tolong Lus Lili untuk pelayanan, untuk mimpin pujian. Tapi aku gak yakin bisa, aku gak berani berdiri di depan banyak orang. Aku takut nanti pas aku salah ngomong. Aduh, gimana ya? Memo anakku, kamu tahu, jangan takut, karena aku sangat senang kalau kamu mau melayaniku. Jangan takut untuk tidak bisa, karena aku akan memimpinmu, memberi kamu keberanian, dan menolongmu saat engkau melayaniku. Yang pasti, berikan yang terbaik untukku ketika engkau melayaniku. Tapi dalam hatiku yang paling kecil, hatiku yakin sih kalau
aku pasti bisa. Aku yakin kalau Tuhan akan tolong aku. Jadi aku bisa melayani Tuhan dengan baik. Aku harus optimis, aku harus yakin dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan untuk hasilnya aku akan serahkan kepada Tuhan dah. Ya, aku harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tolong aku. Seger sekali udaranya ini. HP siapa ini? Gak ada yang tahu. Wah, keren sekali HP-nya. Kebetulan pas HP-ku ini rusak. Gak ada yang lihat kan? Gak ada. Udah, aku bawa aja. Dimatiin dulu. Supaya gak ada yang... Nah, udah. Kebetulan sekali. Enaknya seneng aku lanjut. Bimbo anakku, itu bukan barangmu. Mana ya? Ingat, itu bukan HP-mu. Lebih baik kembalikan kepada orangnya, karena itu bukan barang milikmu. Ingat, lakukan yang benar dan yang baik ya. Gimana ya? HP-nya keren. HP-ku juga rusak, tapi kok perasaanku nggak enak ya? Kata hatiku, masa sih anak Tuhan mau ambil barang yang bukan miliknya? Tapi gimana? Kalau aku taruh sini, nanti orang lain yang nemu, enak. Mending aku aja ambil. Tapi gimana ya? Gak boleh aku harus kembalikan kepada yang punya. Yang bukan bonekku gak boleh aku ambil. Itu ada Pak Satpam. Aku kasihkan ke Pak Satpam, biar Pak Satpam yang telepon orangnya yang punya HP ini. Ya udah, kau ke sana dulu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Dia berjanji bahwa murid-muridnya tidak akan pernah sendirian. Termasuk Lose Lili dan teman-teman semua akan menerima akan janji Tuhan itu. Nah teman-teman, siapakah yang akan bersama dengan kita? Di mana Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Sedangkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Lalu siapa yang akan diutus ke dunia ini untuk menemani kita selama kita ada di dunia? Yuk kita akan bersama-sama menyaksikan film yang akan kita lihat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, adik-adik sudah melihat akan film itu kan? Siapakah yang akan diutus Tuhan untuk menemani kita di dunia? Ayo, siapa yang tadi sudah melihatnya? Ya, betul. Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Allah mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita, menolong kita, menyertai kita, membimbing kita, supaya kita tidak pernah sendirian di dunia ini. Jadi kemana aja teman-teman pergi, Roh Kudus ada dan menemani kalian. Kalau engkau pergi ke tempat yang jauh, apakah Roh Kudusnya akan ketinggalan? Tidak, Dia juga bersama dengan kamu. Teman-teman, Roh Kudus akan membimbing kita, menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kita selesai hidup kita di dunia ini. Nah, Roh Kudus itu juga bukan hanya menyertai kita, tapi Roh Kudus juga punya tugas. Apa tugasnya? Mengingatkan akan setiap kesalahan kita, supaya kita terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di jalan yang benar. Seperti contohnya tadi Bimbo yang tadi menemukan HP. Nah, Roh Kudus berbicara di dalam hatinya. Ayo Bimbo, itu bukan barangmu, kembalikan atau kasihkan kepada orang yang akan menolong kamu untuk menemukan pemiliknya. Seperti juga Memo yang tadinya mau pelayanan tapi hatinya takut. Takut tidak bisa, takut nanti salah, takut apalagi takut dilihat oleh orang banyak. Nah teman-teman, Roh Kudus juga mengingatkan dia. Kalau apa? Kalau engkau melayani Tuhan, Tuhan sangat senang. Dan Tuhan akan memberikan dia kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukan. Teman-teman, Roh Kudus akan menolong kamu kemanapun kau pergi. Pada saat kau takut, pada waktu engkau sedih, pada waktu engkau sendirian, pada waktu engkau tidak ada teman. Roh Kudus yaitu Allah itu sendiri ada dan selalu bersama dengan engkau. Karena itu jangan takut, pegang terus akan firman Tuhan. Nah oleh karena itu
kita akan sampai kepada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Untuk anak-anak kelas balita, batita, sampai kepada ke atas kamu. Ya, Loso akan bacakan aja supaya semua mengerti. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, anak-anak balita sampai tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sampai di situ ya. Nah selanjutnya untuk anak-anak kelas 1, 2 sampai kelas pra-remaja sampai selesai satu ayat ini. Teman-teman, kalau kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita punya keberanian. Keberanian tidak seperti hanya Bimbo dan Memo, tetapi juga Rasul Petrus punya keberanian luar biasa untuk memberitakan Injil kemanapun, dimanapun. Meskipun dia susah, meskipun dia sakit, meskipun dia menderita, dia tidak takut. Kenapa? Karena Roh Allah itu tinggal dalam hatinya dan menyertai dia. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita? Ayo kita belajar bersama-sama yuk. Kita belajar untuk tidak takut. Karena Tuhan menyertai kita. Kita tahu bahwa Tuhan juga, Roh Kudus Tuhan yang ada di hati kita juga akan memimpin kamu supaya kamu hidup menjadi anak Allah yang good, yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami punya Roh Allah di dalam hati kami. Roh Allah itu terus ada bersama dengan kami dan Kau tidak meninggalkan kami. Saat kami sendiri, saat kami takut, saat kami bimbang, saat kami tidak berdaya, saat kami susah, saat kami menangis, Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah itu menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Begitu juga Roh Kudus terus menolong kami, membimbing kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Diingatkan terus jika kami melakukan kesalahan, supaya kami hidup kembali di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, menolong kami untuk belajar terus akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk ayat hafalannya bisa direkam, kemudian dikirim ke guru kelas masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk SOAP. Betul sekali. Nah Memo, Ya. minggu ini juga ada teman-teman kita ini yang lagi ulang tahun. Wah, siapa ini yang berulang tahun minggu ini? Nah ini 20 September teman kita Fikli. Happy birthday Fikli. Happy birthday Fikli. Juga ada satu lagi teman kita tanggal 21 September. Siapa? Brilliant. Happy birthday. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati kalian semua. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik dengan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Sambil kita menyanyikan Sungai Sukacitamu. Sukacitamu. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di
dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sebelum kita mengakhiri, kita pujikan doksologi. Teman-teman semua bangkit berdiri ya. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Allah kami adalah Allah yang menyertai kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami akan berjalan. Tapi Engkau bersama dengan kami. Bapa, biarlah hati dan iman kami seperti inilah yang membuat kami terus bergantung kepada Tuhan. Yang selalu percaya kepada Tuhan kalau Allah itu menyertai kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka, khususnya mereka yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Baik itu Fikli maupun Brilian, Tuhan berkati mereka agar mereka di masa-masa hidup mereka semakin mencintai Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Dan terimalah juga akan semua persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, yang juga adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati agar menjadi alat Tuhan untuk membangun akan kerajaan Tuhan melalui sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan kami mohonkan berkat-Mu kepada setiap anak-anak kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai akan hidupmu dan kau semakin percaya dan semakin taat kepada Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati.